Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pendahulu-pendahulu kita, Rasulullah, khilafah, sahabat-sahabatnya telah menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku perdukunan. Karena perdukunan ini Ibnu Qayyim mengatakan rasulnya setan yang menjadi penyebab manusia melakukan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dengan syariatnya yang sempurna dari Allah mengatur pula aturan-aturan persangsian, termasuk sanksi yang tegas bagi tukang sihir. Ini termasuk poin rinci yang membedakan sistem persangsian Islam dengan sistem persangsian demokrasi. Sebuah riwayat dari Sufyan dan Amru, dia mendengar Bajalah berkata, aku seorang juru tulis Jajak bin Muawiyah, paman Akhnaf bin Qais. Kemudian datanglah surat Khalifah Umar radhiyallahu anhu kepada kami setahun sebelum dia wafat yang berisi, uqtulu kulla sahirin wa rubbama qala Sufyanu wa sahirah. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki, dan terkadang Sufyan menyebutkan tukang sihir perempuan. Maka kami membunuh 3 orang tukang sihir. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud. Oleh sebab itu, para dukun ini harusnya tidak dikasih tempat, tidak dikasih keluasan untuk berdakwah, menyampaikan perdukunannya, dikasih izin praktek untuk mengobati. Karena pada hakikatnya dia bukan obat, bukan kesembuhan yang didapat, akan tapi kesengsaraan, kehancuran. Maka Nabi SAW telah bersabda, man ata arofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun atau datang ke tukang sihir, datang ke paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, dia ikuti omongan dukun, dia benarkan apa yang dikatakannya. Suruh bawa bunga dia bawa, suruh bawa kemenyan dia bawa, apa-apa yang diinginkan dukun dia ikuti, dia percaya omongannya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sesungguhnya dia telah ingkar dengan ajaran yang dibawa atas Muhammad. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan surat kepada para gubernurnya di mana-mana pada waktu itu untuk apa? Uqtulu, bunuh setiap tukang sihir laki-laki, bunuh setiap tukang sihir perempuan. Telah diriwayatkan kabar dari Umar, Habsah bin Jundub mengenai dibunuhnya orang yang melakukan perbuatan sihir dan tidak diketahui adanya sahabat yang mengingkari ketiganya. Maka tukang sihir itu dipenggal lehernya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Hal itu berdasarkan riwayat dari Umar, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Habsah, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal itu pula yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Malik rahimahullah, membunuh semua tukang sihir. Jadi bukan dikasih tempat, dikasih fasilitas
menjadi tontonan, jadi tayangan, masuk sinetron, jadi artis, jadi idola. Ini perbuatan yang sangat aneh, perbuatan yang sangat menyesatkan, yang merusak berdakwahnya difasilitasi, yang pada waktu dulu dibunuh, diasingkan karena itu merupakan makhluk yang terlaknat, makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diancam dengan ancaman neraka. Allah sudah katakan, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malil zalimina min ansor. Sungguh-sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, yang pantas baginya neraka. Wa malil zalimina min ansor, tidak ada penolong bagi orang yang melakukan kezoliman. Kezoliman dalam ayat ini para mufassirin mengatakan adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu diancam dengan neraka, diharamkan atasnya surga, tidak ada penolong, tidak ada penyelamat yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia bertobat sebelum matinya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita miliki kemampuan, kita punya rumah sewa, jangan kasih rumah kita sewa kita itu disewa oleh dukun. Kalau kita punya kekuasaan, jangan kasih tempat kekuasaan kita itu dihuni oleh dukun. Karena para dukun ini pengundang bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama, para khalifah, para sahabat-sahabat Nabi semuanya membunuh tukang sihir dan dukun ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Imam Malik rahimahullah berkata, tukang sihir yang melakukan praktek sihir yang tak dilakukan orang lain untuknya, perumpamaannya adalah seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, surah Al-Baqarah ayat 102, walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah, menukar wahyu Allah, menukar Al-Quran dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi jangan kita tukar wahyu Allah itu dengan sihir. Jangan kita tukar wahyu Allah itu dengan mantra-mantra. Kita sudah diterangkan oleh Allah, Al-Quran syifa likulil marid, obat bagi setiap penyakit. Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Tidak kami turunkan Al-Quran ini kecuali menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak perlu minta bantuan kepada dukun, tidak perlu minta bantuan kepada tukang sihir, karena para ulama kita telah sependapat bahwa tukang sihir itu harus dibunuh, karena perbuatan yang sangat menyengsarakan manusia di dunia dan menyengsarakan manusia di akhirat. Semoga kalau kita sempat belajar ilmu-ilmu perdukunan, memiliki benda-benda perdukunan, itu segera dimusnahkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima tobat kita. Kita isi kesempatan, umur, tenaga, keuangan yang diberikan Allah ini dengan memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mengikuti pemahaman salaful ummah. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.